Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat tentang kematian. Tadi beberapa ayat sudah kita sebutkan seperti ya Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada maka kalian akan ditemui oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Di antara juga Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan ini kita tahu lafal kullu adalah lafal umum. Kullu nafsin, setiap jiwa, semua yang berjiwa, laki atau perempuan, ya, tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, terkenal atau tidak terkenal, dha'iqatul maut, dia akan mencicipi kematian, ya. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tubuh yang merasakan kematian dengan kata dha'iqah. Dha'iqah itu artinya mencicipi. Padahal dalam bahasa Arab zauq itu adalah rasa, adalah yang dilakukan oleh indera lisan, mencicipi, ya. Pahit atau manis, asin, ya, atau tawar, ya. Maka dengan menggunakan lidah mencicipi. Para ulama membahas kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian dengan dicicipi. Setiap kalian akan mencicipi namanya kematian. Ini disebut dengan kinayah, ya, kiasan, ya, untuk menunjukkan bahwasanya seakan-akan Allah berkata kalian akan merasakan kematian seperti kalian meminum sesuatu, ya. Karena dekatnya kematian tersebut, seorang minum dekat, dirasakan benar-benar, bukan dari jauh dia merasakan, bukan dari hangat dari jauh atau dia merasakan terik dari jauh, tidak, langsung dia rasakan dalam tubuhnya, dalam mulutnya, ya, dalam mulutnya, dan benar-benar kematian tersebut merasuk dalam raganya. Maka digunakan kata mencicipi. Apalagi dalam banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya kematian itu benar-benar pedih dan perih, ya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sungguhnya pada kematian ada sakarat. Sakarat itu adalah kondisi yang berat menjelang kematian, ya. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Dan ketika datang sakaratul maut dengan kebenaran, pasti datang dengan nyata menimpa seorang, yaitu kondisi sangat syukur dalam bahasa Arab, dari sakara artinya sesuatu yang tertutup. Seperti orang kalau minum khamr disebut dia sakir, yaitu dia apa namanya? Dia mabuk, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua yang memabukkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Semua yang menutupi namanya khamr, menutup otak, ya. Makanan yang bisa membuat orang mabuk menutup otak, minuman yang bisa membuat orang mabuk menutup otak, termasuk khamr, termasuk hirupan aroma tertentu yang bikin seorang mabuk disebut dengan khamar. Apapun yang buat seorang bisa tertutup otaknya dengan kelezatan disebut dengan khamar. Nah, kenapa disebut dengan sakratul maut? Karena kondisi yang sangat genting, yang sangat payah, membuat seorang antara hidup dan mati, antara sadar dengan tidak sadar, kena kepayahan yang dia rasakan. Maka disebut dengan sakaratul maut. Itu kondisi-kondisi berat yang dihadapi oleh seseorang sebelum kematiannya. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya kalian bisa melihat tatkala orang-orang zalim fi ghamaratil maut, ditafsirkan dalam kondisi sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat, ya, membentangkan tangan mereka, menghajar mereka, memukuli mereka, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Namun ini perkara yang gaib, orang enggak lihat. Makanya Allah mengatakan walau tara idzal zalimuna. Kalau seandainya kalian melihat tapi tidak kelihatan. Bisa saja orang tersebut dalam kondisi tubuhnya baik tapi sesungguhnya dia sedang tersiksa, nyawanya sedang tersiksa namun dia tidak bisa melihatnya. Terkadang Allah menampakkan, terkadang. Tapi hukum asalnya kondisi orang tatkala, ya, disiksa oleh malaikat dalam kondisi tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang kafir, kata Allah, "Wan nazi'ati gharqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. An-nazi'ati gharqa maksudnya seperti seorang yang tarik
busur panah, dia tarik talinya sekuat-kuatnya. Dia tarik dengan sungguh-sungguh supaya anak panah tersebut bisa melesat dengan sekuat-kuatnya. Maka dia tarik. Demikianlah Allah menggambarkan bagaimana malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir. Nyawanya sudah bercampur dengan dagingnya dan darahnya, tidak mau keluar. Tapi dia tarik dari ujung kaki keluar untuk keluar dari jasadnya. Makanya disebutkan dalam hadis seperti misalnya jarum atau duri yang masuk dalam as-safut, yang masuk dalam apa? Dalam misalnya karung ya, kemudian sulit untuk ditarik. Kan kalau ditarik keset tertahan dengan karung tersebut. Ditarik sampai harus merobekin karung tersebut. Itu gambaran ruh orang kafir ketika dicabut oleh malaikat. Namun kata Allah, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya kau bisa melihat bagaimana malaikat ketika dalam ghamaratul maut. Dan semakin seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah dicabut nyawanya. Allah mengatakan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Sampai dalam hadis disebutkan bagaimana malaikat ruh dikeluarkan seperti qatrah alma kharajat min fifi seperti butiran air yang keluar dari ceret ya. Ketika seorang mengeluarkan air, kemudian tinggal satu tetes, jalan dengan pelan, kemudian keluar di ujungnya. Mudah. Namun apapun yang terjadi, ya sakarat itu ada. Ya. Kematian, ya sakarat adalah muqaddimah daripada kematian. Ya. Sakarat bisa dirasakan demikian juga oleh orang beriman. Nabi SAW merasakan sakarat. Tetapi ketika beliau meninggal dengan tenang. Ya. Meninggal dengan tenang. Tapi kepayahan ketika pas ihtidar, ketika dicabut nyawa, ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Bisa jadi seorang terlihat meninggal tersenyum, tapi sungguhnya nyawanya sedang disiksa. Ya. Betapa banyak orang dibunuh tiba-tiba, ditembak atau ketabrak, tidak lihat apa-apa. Tapi sungguhnya nyawanya sedang dicabut dengan cara yang Allah kehendaki melalui malaikat-malaikat maut.